Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin, pada kesempatan kuliah subuh ini kita akan merenungkan kembali arti dan makna daripada tauhid yang merupakan ciri penting daripada ajaran agama kita, ajaran Islam. Seperti kita ketahui, salah satu ciri penting daripada Islam yang membedakan dengan agama-agama lain ialah tentang ajarannya penganut tauhid yang oleh kepustakaan barat disebut sebagai absolute monotheism. Ada dikenal monoteis, maka Islam diberikan predikat oleh mereka sebagai absolute monotheism. Jadi monoteisme yang absolut, yang dalam bahasa kita, bahasa Islam ialah tauhid. Inti ajaran Islam sebetulnya tersimpul dalam kalimat tauhid itu, yaitu la ilaha illallah. Dan pernyataan ini dijadikan sebagai salah satu syarat ketentuan seseorang yang dari luar Islam akan memilih Islam. Dia harus membacakan syahadatain, dua kalimat syahadah, yaitu syahadah uluhiyah, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan syahadah risalah, yaitu aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan sekurang-kurangnya diakui oleh tiga agama, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Tetapi pengakuan bahwa Muhammad adalah Rasulullah hanya diakui oleh umat Islam. Pernyataan dan pengakuan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah di dalam Islam mempunyai pengertian yang dalam sekali. Berbeda dengan pengertian pengakuan bahwa Allah itu Tuhan di dalam Kristen dan di dalam Yahudi. Seperti kita ketahui, Kristen mengakui bahwa Tuhan itu bernama Allah atau dibaca Allah oleh mereka, akan tetapi dengan tafsiran yang disebut Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus. Tetapi Islam mengenal pengakuan dan pernyataan Tuhan itu adalah Allah, atau Tuhan yang benar itu adalah Allah, dalam pengertian yang lebih mendalam. Ini tauhid. Apabila seseorang umpamanya saja kita punya teman, punya sahabat, atau siapa saja mau masuk Islam, maka persyaratan formal adalah pembacaan dua kalimat syahadat itu, yaitu menyatakan, membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada juga yang membaca wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, sama saja. Persyaratan formal itu. Nah, kemudian setelah baca dua kalimat syahadat itu baru ada kewajiban-kewajiban dan syarat-syarat lain. Khitan umpamanya saja tidak menjadi syarat, akan tetapi kewajiban. Artinya mungkin saja seorang itu bisa dikatakan dia orang Islam kalau dia sudah baca dua kalimat syahadat, akan tetapi belum dikhitan umpamanya saja. Karena ada kesan di masyarakat kita seolah-olah kalau masuk Islam itu syaratnya pertama dikhitan dulu, walaupun belum baca dua kalimat syahadat. Jadi khitan adalah kewajiban, akan tetapi tidak jadi syarat. Kalau dia tidak dikhitan, artinya tidak melaksanakan kewajiban. Jadi bisa saja seseorang disebut muslim kalau dia sudah membaca dua kalimat syahadat walaupun belum dihitan, maksud saya itu.
Dalam perkembangan sejarah perkembangan ilmu-ilmu Islam, ternyata tauhid itu telah dijadikan sebagai satu ilmu tersendiri, yaitu sebagai sinonim daripada ilmu aqaid atau usuluddin yang kemudian disebut ilmu tauhid. Kenapa ilmu tentang masalah-masalah akidah dan keimanan itu disebut ilmu tauhid? Mungkin karena intisari daripada akidah Islam itu adalah mengesahkan Allah, tauhidullah. Demikian juga di dalam sejarah pergerakan-gerakan yang menuju ke arah pemurnian Islam, mengembalikan sikap umat Islam kepada asarus salaf, yaitu jejak langkah salafus salih, yang menurut para ahli yaitu para pemimpin dan ulama Islam yang hidup sekitar 300 tahunan setelah Nabi Muhammad, atau yang hidup dalam kerangka 300 tahun, itu ulama salafus salih. Ini gerakan-gerakan yang mencoba mengembalikan kepada salafus salih paham-paham salaf, diantaranya juga menamakan diri sebagai gerakan muwahhidin, yaitu ingin memurnikan tauhid. Bagaimana penting dan urgensinya tauhid? Kita bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan dasar-dasar tauhid itu pada kurun Makkah sekitar 12 tahun. Ini tidak berarti bahwa pada kurun Madinah Nabi tidak mengajarkan tauhid. Tapi pada kurun Makkah titik 7 atau ajaran yang sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pembangunan umat adalah pembangunan di bidang tauhid. Memurnikan sikap setiap manusia muslim dengan sikap atau kepada sikap tauhidullah, mengesahkan Allah, tauhid. Menurut ajaran Al-Quran, tauhid ini bukan merupakan ajaran yang baru, tetapi merupakan ajaran yang universal, artinya ajaran setiap nabi dan setiap rasul. Ajaran tauhid bukan merupakan ajaran yang hanya diajarkan oleh Nabi Muhammad, akan tetapi merupakan ajaran setiap nabi. Bahkan misi kerasulan daripada setiap rasul adalah mengajarkan tauhid. Oleh karena itu Al-Quran tidak sesuai dan tidak menyetujui dengan pandangan antropologi dalam bidang agama yang menganggap bahwa monoteisme adalah merupakan produk akhir daripada proses sikap keagamaan. Jadi menurut pandangan antropologi di bidang agama dikatakan bahwa manusia itu dalam beriman itu berproses secara evolusi. Yang pertama dinamisme, kemudian mengarah kepada animisme, dari animisme kepada politeisme, dari politeisme kepada henoteisme, dari henoteisme kemudian baru monoteisme. Bahkan ada yang menambah dari monoteisme kemudian menjadi panteisme. Itu pandangan antropologis. Jadi mula-mula katanya manusia itu percaya dengan adanya kekuatan benda-benda yang mati itu mempunyai kekuatan. Setelah itu percaya kepada rah. Setelah percaya kepada rah, penyembahan kepada rah-rah atau benda-benda yang dianggap memiliki rah. Setelah menyembah kepada banyak yang dianggapnya Tuhan oleh kita, atau yang biasa dikatakan Tuhan, menyembah kepada benda-benda banyak, syirik, politeisme, kemudian memilih salah satu di antara yang banyak itu yang dianggap paling penting, itu henoteisme. Setelah itu sampai kepada tingkat monoteisme, yaitu Tuhan yang satu. Bahkan berkembang katanya jadi panteisme. Panteisme adalah menganggap bahwa setiap yang nyata itu adalah Tuhan, atau setiap manusia kita ini menyatu dengan Tuhan. Yang ternyata ini berkembang juga di dalam Islam.
dalam paham sufi yang disebut wahdatul wujud, fana'ul fana. Dalam konsep sufi, penyatuan diri seseorang dengan Tuhan, yang di dalam beberapa aliran kebatinan disebut manunggaling kawulo lan Gusti, penyatuan diri seseorang dengan Tuhan. Ini pandangan, kalau kita mempelajari tentang pandangan antropolog tentang masalah agama. Nah, menurut Al-Quran, menurut Islam, tauhid itu bukan proses akhir daripada satu proses evolusi pandangan keagamaan, tidak. Tapi sejak awal agama itu adalah sudah tauhid. Dan kemudian kalau terjadi musyrik dan lain-lain, karena ini adalah penyelewengan yang kemudian diluruskan lagi dengan diutusnya para rasul. Jadi misi kerasulan yang menurut Al-Quranul Karim, tidak ada satu bangsa pun, tidak ada satu suku pun, dan tidak ada satu kabilah pun yang hidup sebelum Nabi kecuali dari mereka itu diutus rasulnya. Sehingga dengan demikian jumlah rasul itu adalah banyak sekali, sebanyak umat yang hidup sebelum Nabi Muhammad. Selalu ada rasul yang dipilih dari orang terbaik, terpantas di antara anggota umat itu. Wa ma min ummatin illa khala fiha nazir. Ada nazirnya, rasulnya. Nah, ini misi dari seluruh rasul, baik yang dicantumkan dalam Al-Quran yang sekitar 25 itu, maupun yang tidak tercantum di dalam Al-Quran, misinya adalah sama, yaitu tauhid. Kita temukan beberapa pernyataan di dalam Al-Quran. Umpamanya saja menurut Quran, Nabi Nuh mengajarkan tauhid dalam surat Al-Mu'min ayat 23. Nabi Hud mengajarkan tauhid dalam surat Hud ayat 50. Nabi Saleh mengajarkan tauhid. Nabi Su'aib mengajarkan tauhid. Nabi Musa mengajarkan tauhid. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Ismail mengajarkan tauhid. Juga Nabi Isa ajarannya adalah tauhid, dan banyak lagi disebut. Seluruh ajaran dari para nabi itu adalah tauhid, yaitu intinya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi urgensi tauhid diperlihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurun Makkah adalah kurun pembinaan tauhid. Bahkan setiap ibadah kita, ibadah mahdoh seperti salat dan bentuk-bentuk ibadah atau nilai-nilai sakral, bentuk-bentuk kultus kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tercermin di sini ajaran tauhid, yaitu bahwa seseorang menyembah Allah itu hendaklah langsung, tanpa perantara. Kemudian juga di dalam Al-Quran disebutkan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan jiwa dan sikap tauhid yang disebut syirik atau menyekutukan Allah, oleh surat An-Nisa ayat 48 dinilai sebagai dosa yang paling besar. Itu adalah musyrik kepada Allah, melawan tauhid. Akbarul kabair, dosa yang paling besar di antara kelompok dosa-dosa besar adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Bahkan oleh surat An-Nisa ayat 116 disebutkan bahwa kemusyrikan adalah merupakan kesesatan yang paling fatal, sampai dinyatakan bahwa syirik adalah merupakan sebab utama diharamkannya seseorang memasuki syurga Allah. Surat Al-Maidah ayat 72. Dan juga dinyatakan sebagai dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Surat An-Nisa ayat 48. Artinya kalau terbawa meninggal dunia, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Kalau seorang musyrik kemudian meninggal dunia, maka ini tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau seseorang itu sudah musyrik kemudian taubat kembali kepada Allah, tentu saja Allah Ghafurur Rahim. Sebab kita tahu para sahabat-sahabat besar pun, Abu Bakar, Umar adalah merupakan orang-orang yang semula juga musyrik. Beda dengan dosa lain, kalau meninggal dunia diampuni oleh Allah, tentu saja dengan proses penyucian dan lain-lain. Karena kotor barangkali harus dicuci dulu, setelah dicuci disetrika dulu, baru masuk almari.
Ini karena kotor. Saudara-saudara, yang menjadi persoalan bagi kita adalah sebetulnya apa pengertian daripada la ilaha illallah itu. Kalau la ilaha illallah itu diartikan ilah di sana maha pencipta, tidak ada yang maha pencipta kecuali hanya Allah. Artinya yang disebut musyrik itu adalah orang yang mengakui adanya pencipta selain Allah. Kalau hanya itu pengertian la ilaha illallah, yaitu tidak ada yang maha pencipta kecuali hanya Allah, maka menurut hemat saya tidak dikenal musyrikin jahiliyah. Kenapa? Karena orang-orang Arab yang disebut musyrikin, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriskir satu sikap yang paling ekstrim, yaitu berperang dengan mereka. Ternyata mereka pun mengakui bahwa pencipta itu, penguasa yang maha mutlak ini adalah Allah. Dan ini disebutkan oleh Al-Quran. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard layaqulunallah. Kalau mereka itu ditanya oleh Muhammad, siapa pencipta daripada seluruh sarwa yang ada ini, mereka akan menjawab Allah maha pencipta. Siapa yang menciptakan hujan? Allah. Siapa yang menciptakan kamu sendiri? Mereka akan menjawab Allah. Tetapi toh mereka tetap disebut sebagai musyrikin. Padahal mereka sudah mengakui bahwa ilahnya itu adalah Allah. Ilah dalam pengertian maha pencipta itu adalah Allah. Rupanya pertanyaan berikutnya, maka kalau kamu bertanya, kalau memang kamu mengakui bahwa maha pencipta Tuhan ini adalah Allah, kenapa kamu menyembah kepada batu-batu yang kau bikin, yang kalian bikin? Mereka menjawab, illa liyuqarribuna 'ala Allah. Kami menyembah Allah, cuma menyembah batu ini untuk mendekatkan kami kepada zat Allah itu. Jadi itu saja disebut musyrik. Maka Muhammad Abduh secara garis besar membagi tauhid itu di dalam dua, yaitu rububiyah dan uluhiyah. Pengakuan bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta kecuali hanya Allah. Jadi kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Dan kemudian juga tidak ada yang patut disembah tidak ada yang patut disembah dan menyerahkan doa kita kecuali hanya kepada Allah. Penyembahan hanya kepada Allah dan doa hanya kepada Allah. Itu uluhiyah menurut definisi Muhammad Abduh dalam risalah tauhid. Jadi seorang yang bertauhid bukan saja mengakui tidak ada yang maha pencipta kecuali hanya Allah, tetapi juga mengakui tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Allah. Jadi kalau kita menyembah sesuatu walaupun tujuannya liyuqarribuna 'ala Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, katakanlah barangkali kepada kuburan-kuburan wali, katakanlah barangkali kepada orang-orang tertentu yang dianggap sangat berjasa besar, ini saja sudah dinilai sebagai perbuatan syirik karena masyarakat jahiliyah adalah demikian. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu juga cermin daripada tauhid. Bukan hanya kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, tetapi juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah, kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon tolong. Oleh karena itu bisa dan perlu dipertanyakan tentang kebiasaan kita yang salah di dalam mengucapkan amin. Amin ya Allah ya Rasulullah. Ini menurut hemat saya riskan bagi tauhid kita. Karena ada kebiasaan di kita amin ya Allah ya Rasulullah. Ini menurut hemat saya riskan, agak bahaya kepada tauhid. Yang tepat tentu saja amin ya Allah. Apalagi ada lagi yang ditambah-tambah yang lain, ya Rasulullah, ya Waliullah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Sultan Banten, ya Sunan Demak dan lain-lain. Nah ini sudah agak gawat ini kepada tauhid. Di dalam bacaan-bacaan beberapa ajaran untuk kekebalan diri, semacam kalau di Banten itu ada debus, kemudian ada macam-macam ajaran itu yang sekarang sedang dipelajari oleh dunia lain tentang kekuatan-kekuatan di yang supra-rasional itu. Saya sempat meneliti itu, ada bacaan-bacaannya yang agak menurut hemat saya riskan sekali bagi tauhid, yaitu ada panggilan-panggilan kepada wali-wali tertentu.
Bahwa beliau para wali adalah soleh itu tidak usah didiskusikan, tetapi mendoa ditujukan kepada wali ini yang agak riskan kepada tauhid kita. Jadi yang benar adalah amin ya Allah ya Rabbal Alamin, kepada Allah. Ini menyembah dan mendoa. Barangkali ini juga mudah. Sekarang kita perhatikan ada makhluk Allah yang disebut iblis. Iblis ini sudah disebut aduwi wa aduwaku, musuhku dan musuhmu. Dikatakan sebagai musyrik, terkutuk, segala macam. Apakah dia tidak mengakui bahwa Tuhan itu Allah? Menurut Al-Quran, iblis juga mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah. Yang maha pencipta itu adalah Allah. Dan dia yakin betul. Bahkan hakul yakin, ainal yakin. Karena dia bahkan sempat berdialog dengan Allah. Dalam surat Al-Baqarah tentang perintah sujud kepada Adam, kan iblis berdialog. Jadi dia yakin betul bahwa yang maha pencipta itu adalah Allah. Tapi dia dikatakan sebagai musuh Allah. Kenapa? Padahal dia mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah. Bahkan dia menyatakan kami tidak mau patuh kepada, tidak mau sujud kepada Adam. Kami hanya siap sujud kepadamu saja. Ini dikatakan sebagai musuh Allah dan musyrik. Kenapa? Karena ada penyakit yang ada pada iblis. Disebut dalam Al-Quran aba wastakbara, yaitu melawan, berontak kepada hukum Allah, enggan melaksanakan hukum Allah, wastakbara, dan besar kepala, takabur. Ini yang menyebabkan tidak tauhid iblis itu. Jadi artinya kalau kita ini iman kepada Allah, tauhid kita kepada Allah baru sampai kepada tingkat pengakuan tidak ada maha pencipta kecuali hanya Allah, dan tidak ada yang patut disembah, dan tidak ada zat yang pantas menerima doa kecuali hanya Allah. Ini barangkali baru sampai ke tingkat tauhidnya iblis ini. Kalau kita mengakui bahwa tidak ada yang maha pencipta kecuali hanya Allah, ini baru sampai kepada tingkat jadi satu kelas sebetulnya dengan musyrikin jahiliyah. Karena musyrikin jahiliyah ya, yang namanya Pak Abu Jahal itu, Pak Abu Lahab dan lain-lain itu baru sudah sampai ke tingkat itu. Jadi rupanya yang diharapkan dan yang ditanamkan oleh Rasulullah, tauhid la ilaha illallah, itu lebih daripada pengakuan bahwa tidak ada yang maha pencipta dan yang patut disembah kecuali hanya Allah. Lebih daripada itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Jadi artinya kalau kita ini iman kepada Allah, tauhid kita kepada Allah baru sampai kepada tingkat pengakuan tidak ada maha pencipta kecuali hanya Allah, dan tidak ada yang patut disembah, dan tidak ada zat yang pantas menerima doa kecuali hanya Allah. Ini barangkali baru sampai ke tingkat tauhidnya iblis ini. Kalau kita mengakui bahwa tidak ada yang maha pencipta kecuali hanya Allah, ini baru sampai kepada tingkat jadi satu kelas sebetulnya dengan musyrikin jahiliyah. Karena musyrikin jahiliyah ya, yang namanya Pak Abu Jahal itu, Pak Abu Lahab dan lain-lain itu baru sudah sampai ke tingkat itu. Jadi rupanya yang diharapkan dan yang ditanamkan oleh Rasulullah, tauhid la ilaha illallah, itu lebih daripada pengakuan bahwa tidak ada yang maha pencipta dan yang patut disembah kecuali hanya Allah. Lebih daripada itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quranul Karim, yaitu la ilaha illallah juga berarti bukan saja la ma'buda siwahu, tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Allah, sampai kepada la mahbuba siwahu, tidak ada yang patut dicintai dalam arti yang absolut kecuali hanya Allah. Jadi artinya kalau kita mencintai yang lain selain Allah, mesti ada batas, ada reserve. Pada saat kita mencintai seseorang atau sesuatu benda, kita harus sadar bahwa kecintaan kita kepada seseorang atau kepada satu benda hendaklah di bawah kadar kecintaan kita kepada Allah. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, la ilaha illallah itu juga berarti walam yakhsha illallah, tidak ada yang patut ditakuti kecuali hanya Allah. Ini jadi begitu dalam sebetulnya pengertian tauhid.
Bahkan tauhid la ilaha illallah itu juga hendaklah sampai kepada satu keyakinan, umpamanya manifestasinya dalam bidang ekonomi dan bisnis, keuangan, dalam bidang kekayaan, yaitu tidak ada yang maha, tidak ada pemilik mutlak terhadap seluruh benda-benda dan alam ini kecuali hanya Allah. Itu kan konsep dasar daripada ekonomi Islam. Tidak ada pemilik mutlak daripada seluruh benda alam ini, hanyalah Allah. Jadi pemilik mutlak. Jadi kita ini cuma sekadar mendapatkan titipan, mengaku saja selama kita mempunyai nyawa. Kalau nyawa sudah tidak ada, maka tidak kita miliki lagi. Itu harus mendasari seluruh norma dan tata ekonomi kita, bahwa pemilik mutlak adalah Allah. Oleh karena itu saya pernah sampaikan di sini, sebetulnya tidak ada barang yang hilang. Kalau pulang dari masjid sepatu hilang, nanti itu sebetulnya tidak hilang, cuma pindah tempat saja. Asalnya di tempat di rak kita dan dipakai oleh kaki kita, maka sekarang dipakai oleh kaki copet, begitu. Artinya di akhirat akan ada perhitungan itu. Nanti orang yang mencuri sekarang ini harus bertanggung jawab di hadapan Rabbul Alamin, nanti mengembalikan sepatu, padahal pabrik sepatu bata sudah tutup. Maka ada satu konsep yang berbeda atau dengan ekonomi sekuler. Setiap banyak kita memberikan harta, maka harta kita katanya semakin banyak, semakin bertambah. Menurut ilmu ekonomi kan harta yang diberikan berarti harta kita berkurang. Tapi menurut ilmu Al-Quran, pandangan Al-Quran, bahwa setiap benda kita berikan itu adalah investasi kita tambah banyak. Dan harta yang ada di dalam diri kita juga semakin dibuka, semakin banyak. Jadi keran rezekinya diberikan oleh Allah, dibuka. Nah, ini tidak sesuai dengan ilmu ekonomi yang kita pelajari. Kalau kita punya uang 1.200 diberikan, berarti kita punya 800. Tapi menurut Islam yang kita punyai yang 200, yang 800 wallahu alam tak milik apa. Siapa tahu jadi milik ahli waris karena kita berkenalan dengan malakal maut. Kemudian juga tauhid ini tercermin dalam sikap dan pandangan politik kekuasaan, yaitu bahwa penguasa yang maha mutlak adalah Allah. Kekuasaan yang ada pada manusia hanya merupakan pemberian dari Allah dan penjatahan dari Allah. Itu yang dinyatakan oleh Allah, tu'til mulka man tasya, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau adalah penguasa di atas segala yang berkuasa. Engkau yang memberikan kekuasaan kepada seseorang, dan engkau juga yang merenggut kekuasaan dari seseorang. Engkau yang memberikan kemuliaan, dan engkau pula yang memberikan kehinaan. Engkau yang maha kuasa. Jadi konsep kepemimpinan dalam Islam sebetulnya bahwa kepemimpinan itu adalah pertama merupakan wakil atau amanat dari Allah, dan yang kedua penjatahan dari Allah. Oleh karena itu tidak sedikit orang yang dipersiapkan jadi pemimpin, ikut penataran kepemimpinan, training kepemimpinan, upgrading kepemimpinan, seminar kepemimpinan, segala macam tentang kepemimpinan, dididik terus, begitu pandai malah masuk penjara, tidak sempat jadi pemimpin. Tapi sebaliknya juga ada orang yang tidak pernah mimpi-mimpi dan dipersiapkan jadi pemimpin, tetapi dengan kekuasaan Allah, karena ada saja itu sebabnya, jadi pemimpin. Artinya bagi seorang muslim, kalau orang atau teman lain jadi pemimpin itu kita tidak ada hak iri. Sebagaimana juga kalau kita jadi pemimpin tidak ada hak untuk sombong, karena ini hanya titipan dan amanah Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi kadang-kadang muncul di panggung, kadang-kadang jadi penonton panggung, itu biasa di dunia, tidak usah kaget. Jadi Allah yang memberikan kekuasaan itu. Ini sikap tauhid, bahwa penguasa yang maha mutlak adalah Allah. Karena penguasa yang maha mutlak adalah Allah, maka setiap orang yang berkuasa apapun namanya, apakah kepala daerah tingkat 1, tingkat 2 sampai tingkat 5 RT, maka ini adalah merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kehendak ilahi kepada masyarakat. Dalam melaksanakan pendidikan adalah tercermin tauhid, yaitu
bahwa yang menjadikan seseorang itu baik dan tidak baik pada hakikatnya adalah Allah. Jadi kalau kita sebagai guru teladan, sebagai pengajar yang baik, tidak boleh ada perasaan sombong bahwa seolah-olah kita yang menjadikan anak itu menjadi saleh. Tidak, yang menjadikan seseorang itu saleh dan tidak saleh adalah Allah pada akhirnya. Sampai Nabi Muhammad sendiri pernah ditegur ketika memohon dengan sungguh-sungguh, memohon supaya pamannya mendapatkan petunjuk daripada Allah, supaya mendapatkan ampunan dari Allah. Dan ketika Nabi Muhammad pernah pada satu waktu merasakan gelisah karena orang-orang itu sudah didoakan dengan baik, dihampiri dengan baik, diseru dengan baik, segala macam, Nabi Muhammad dengan segala kemampuannya, bahkan dengan tahajud demi tahajud, toh masih saja orang-orang itu menolak kepada Nabi Muhammad. Ini merasakan, tentu saja sebagai manusia beliau pun kecewa ini. Kenapa? Sudah didoakan pakai tahajud, berjuang dengan sungguh-sungguh, diberi contoh, masih juga mereka melawan. Maka Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad, yaitu wa ma anta illal balagh. Kewajibanmu Muhammad hanya menyampaikan. Ini kalau kepada Nabi Muhammad demikian, apalagi kita. Jadi sudah sunnatullah. Ini penting saya kira sebagai pegangan kita, bahwa pada saat kita mendidik, mengajak orang lain memperjuangkan kebenaran, kok kita sudah rapihkan organisasi, sudah keluarkan dana, sudah segala macam, toh begini saja. Akhirnya kita harus mengatakan, memang yang menjadikan menang dan kalah itu sebetulnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki bahwa umat Islam katakanlah di mana-mana menang, kan bisa saja. Selain Islam mati semua, hanya orang Islam yang hidup. Bisa demikian, Allah Maha Kuasa. Tetapi sunnatullah, tetapi kebiasaan atau hukum objektif yang diciptakan oleh Allah tidak demikian. Allah menghendaki abdi-abdinya ini berjuang dulu, bergerak, dan itu yang dinilai, bukan hasil. Jadi di akhirat kita ini tidak akan ditanya berapa orang kamu mengislamkan, berapa orang yang telah kamu bikin menjadi soleh, tidak. Tetapi yang dituntut, yang diminta oleh Allah, berapa kali usaha, bagaimana usahamu. Kalau kita datang ke satu daerah yang sudah baik dan kita tidak turut peranan menciptakan kebaikan, tapi masyarakat itu sudah baik, kita tidak memperoleh hasil apa-apa. Tapi kita terjun umpamanya di satu masyarakat yang jelek dan kita berjuang mati-matian untuk menjadikan masyarakat itu jadi masyarakat baik, tetapi toh tidak mau juga baik, ini kita tetap berpahala, tidak dikorting karena tidak ada yang masuk Islam. Pahala kita tetap baik, pahala kita amal kita tetap dinilai. Jadi amal yang dinilai. Ini sering kita barangkali sebetulnya manusiawi juga, seorang ayah yang sudah mendidik dengan baik, kemudian setelah dewasa anak itu terganggu oleh anak mertuanya, kemudian keluar Islam, sehingga seorang ayah mengambil kisah, sudah saya bunuh saja. Ini tidak benar. Kalau memang dia sudah balik dewasa, kemudian dia lepas dan ayah itu sudah mendidik dengan maksimal, tidak tanggung jawab ayahnya. Tetapi yang salah itu adalah ayahnya tidak mempersiapkan untuk lahirnya putra-putra yang kuat imannya. Itu yang salah. Jadi kalau sudah berusaha maksimal lantas tidak berhasil, maka tetap dinilai dia sebagai orang yang baik karena usaha yang dinilai. Jadi yang menentukan seseorang itu soleh atau tidak, iman atau tidak, akhirnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya memperjuangkan, mendidik dan menyampaikan. Kemudian di dalam menjalankan hukum, tauhid itu tercermin, yaitu bahwa hukum yang benar adalah hukum yang datang dari Allah, serta sumber kebenaran yang mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tauhid dalam sikap keseluruhan kita. Tidak ada yang menentukan rizki kecuali hanya Allah. Kaya dan miskin hanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan sama-sama lulus fakultas ekonomi, sama-sama akuntan, tapi kekayaan berbeda-beda. Gaji di akhir bulan atau di awal bulan sama, kan tetapi kok lain ini kekayaan. Itu Allah yang punya aturan. Sampai kepada tingkat motivasi, bahwa tidak ada motivasi niat kita di dalam beramal kecuali hanyalah mencari ridho Allah. Itu tauhid. Maka riya, yaitu kita beramal karena ingin mendapatkan interest dari manusia, atau
melaksanakan sesuatu amal karena maksud popularitas dan pamer, itu disebut asyirkul asghar oleh Rasulullah, musyrik kecil. Ini manifestasi tauhid di dalam setiap sikap hidup kita. Manifestasi tauhid di dalam sikap hidup kita. Jadi rupanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memperjuangkan tauhid sampai 12 tahun? Karena yang diperjuangkan oleh Rasulullah adalah tauhid dalam arti lengkap itu. Tidak ada yang maha pencipta kecuali hanya Allah. La ilaha illallah adalah berarti tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Allah. La ilaha illallah berarti tidak ada yang menentukan menang dan kalah dalam perjuangan kecuali hanya Allah. La ilaha illallah berarti tidak ada yang maha berkuasa kecuali hanya Allah. La ilaha illallah berarti juga tidak ada yang menentukan hidup bahagia dan tidak bahagia kecuali hanya Allah. La ilaha illallah juga berarti tidak ada yang patut ditakuti kecuali hanya Allah, tidak ada yang patut dicintai kecuali hanya Allah. Sampai la ilaha illallah juga disimpulkan bahwa tidak ada yang menentukan hidup dan mati kita, hanya Allah. Pantas dengan sikap ini dan tauhid yang seperti inilah sehingga para sahabat itu menyambut apa yang diperintahkan oleh Rasulullah hanya dengan sikap sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Karena Al-Quran memberikan satu ajaran yang kontras sekali, yaitu ada yang disebut la ilaha illallah, tapi Al-Quran yang lain menyebutkan ada manittakhadha ilahahu hawahu. Ada orang ara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak memperhatikan ada orang yang menjadikan ilahnya itu hawa nafsu, yang menjadikan Tuhannya itu hawa nafsu? Apakah kalau seseorang menuhankan hawa nafsu, dia menyembah hawa nafsu? Saya kira tidak ada. Ada orang yang sujud kepada hawa nafsu, kemudian puasa untuk hawa nafsu, kemudian ruku untuk hawa nafsu. Saya kira bukan itu. Bukan itu. Tapi Quran menyebutkan ada sekelompok orang yang menjadikan ilahnya itu hawa nafsu. Artinya ikutannya, yang dia patuhinya hawa nafsu dengan mengorbankan kehendak Allah. Kalau pada satu waktu kita ada kesempatan, katakanlah untuk mencuri barang orang lain, maka pada saat itu kita ditantang, apakah kita patuh kepada Allah atau kita patuh kepada hawa nafsu. Barang itu kemudian kita ambil, lumayan kita ambil. Pada saat itu kita ittakhadha ilahahu hawahu, menjadikan hawa nafsu kita menjadi ilah, ikutan kita. Dalam waktu yang sama atau kita tidak mengambil, pada saat itu kita tidak mengambil barang itu, berarti kita la ilaha illallah, tidak ada yang patut dipatuhi kecuali hanya Allah. Jadi pada saat itu kita hanya dihadapkan dengan dua, apakah kita menuhankan atau menjadikan Tuhan itu Allah, di mana kita tidak mengambil barang itu, atau kita menjadikan Tuhan kita hawa nafsu, yaitu dengan mengambil. Tidak ada pilihan yang ketiga. Sehingga dengan jiwa tauhid nampak sekali, jadi tidak ada Islam itu 75% atau 99%. Dalam pengertian tauhid tidak ada 0,999%, tetapi yang ada 0% dan 100%. Pada saat tadi ada barang, apakah kita curi atau tidak? Kita curi, berarti 100% kita menjadikan ilah kita hawa nafsu. Ittakhadha ilahahu hawahu. Dan kalau kita tidak ambil, pada saat itu 100% kita patuh kepada Allah. Barangkali ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'minun. Tidak mungkin berzina seseorang kalau pada waktu berzina itu dia iman, pada saat berzina dia tidak iman, syirik dia, yaitu telah menuhankan hawa nafsunya. Pada saat dia tidak mencuri, seseorang pencuri, kalau pada waktu mencuri itu dia iman, la ilaha illallah. Jadi pada waktu dia mencuri, sebetulnya dia tidak iman, dia telah menjadikan Tuhannya itu, ilahnya itu bukan Allah, tapi hawa nafsunya. Jadi la ilaha illallah sebenarnya hanya kepatuhan yang disebut sami'na wa ata'na. Ini yang ditanamkan oleh Rasulullah, dimulai dari periode Al-Arqam binil Arqam, di rumah Al-Arqam binil Arqam, di mana Rasulullah mengumpulkan pemuda di sana. Yang dididik oleh Rasulullah waktu itu adalah akidah tauhid murni, yaitu la ilaha illallah dalam arti yang lengkap itu.
Tidak sempat diajarkan taktik karena Rasulullah bukan ahli taktik, tidak diajarkan tentang strategi, ilmu perang dan lain. Tapi yang ditanamkan oleh Rasulullah yaitu ajaran tauhid yang bulat, dan ternyata dengan ajaran tauhid yang bulat inilah melahirkan generasi-generasi yang telah menciptakan satu sejarah luar biasa dalam kehidupan kemanusiaan. Sehingga apapun yang diperintahkan hanya sami'na wa ata'na. Perhatikan saja dalam sejarah. Mereka disiksa karena mereka yakin yang menghidupkan dan yang bikin mati bukan penyiksaan adalah Allah, tetap pada Allah. Pada tahun-tahun tertentu 622 yang kita peringati sekarang ini, yaitu peristiwa hijrah. Bayangkan perintah dari Allah, kalian harus pindah dari tempat tinggal yang kalian cintai yaitu Makkah, pergi ke Madinah. Kalau perlu harta tinggalkan, kalau perlu ayah tinggalkan, kalau perlu ibu tinggalkan, kalau perlu istri atau suami tinggalkan, kalau perlu anak tinggalkan. La ilaha illallah, konsep mereka, ajaran mereka, tidak ada yang patut dipatuhi kecuali hanya Allah. Mereka pergi ke Madinah, harta ditinggalkan, ada yang meninggalkan ayah, ada yang meninggalkan istri, ada yang meninggalkan suami demi iman. Ini kepatuhan luar biasa karena la ilaha illallah. Terjadi perang Badar Kubro itu. Bayangkan setiap sahabat menangis bukan minta izin dispensasi untuk tidak perang. Perang yang terjadi bulan Ramadan, sedang tengah-tengah berpuasa tanpa alas kaki di atas padang pasir yang kejam. Kekuatan lawan berpuluh-puluh kali lipat, tetapi mereka satu demi satu datang kepada Rasulullah. Hamzah yang paling tua mengatakan, ya Rasulullah, paman dulu yang berangkat paling pertama melaksanakan tugas ini. Paman sudah banyak pengalaman dan pantas kalau paman yang tertua yang paling awal. Belum selesai Hamzah minta, datang orang yang termuda, diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya Rasulullah, yang paling pantas adalah yang muda dulu berangkat ke medan juang ini. Biarlah saya yang paling muda. Seperti kita lah, kalau dalam tugas kata pemuda, bapak-bapak cobalah. Kata bapak-bapak, coba yang muda dulu. Kalau tugas biasanya orang lain dulu. Kalau bagian koperasi kita paling awal lah. Ini rebutan ingin ada pada barisan yang paling depan, sehingga dikatakan itu perang Badar itu. Kalau dalam perang itu umat Islam itu sulit diatur, yaitu semuanya ingin ada pada barisan yang paling depan. Seperti kita kalau antrian beli bensin gitu, semuanya ingin ada pada barisan yang paling depan walaupun datang belakangan. Jadi ini kenapa? Karena tauhid tadi. Jadi segala macam yang diperintahkan itu hanya sami'na wa ata'na. Indah sekali kalau tauhid ini sampai membentuk jiwa seperti umat Islam pada kurun pertama karena tauhid ini. Artinya para hadirin sekalian, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cermin daripada jiwa tauhid kita. Sampai seberapa jauh kita mampu patuh kepada perintah Allah, itu adalah cermin daripada tauhid kita. Jadi kalau tauhid betul-betul sungguh-sungguh kuat tauhid kita, maka sebetulnya bahwa segala sikap kita hanya sikap sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah dan kami patuh. Dan ini sebetulnya yang diharapkan dalam rangka memperkuat iman kita, yaitu mempersegar dan mempertebal sikap tauhid kita, sampai oleh Rasulullah diberikan contoh dalam sikap-sikap sehari-hari. Mengawali pekerjaan dengan bismillahirrahmanirrahim, tidak atas nama yang lain tapi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri pekerjaan yang sukses dengan alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, kita tidak minta dipuji. Kalau ada pekerjaan tidak berhasil, kita sambut dengan masya Allah, semuanya berjalan atas kehendak Allah, bukan keinginan kita. Kemudian kalau ada yang dirasakan takut, ana'udzubillahi min dzalik, aku berlindung kepada Allah dari keadaan demikian. Kalau ada rasa takut, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya Allah, hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kami semuanya berasal dan milik Allah, dan kami semuanya akan kembali kepada Allah. Ini semuanya adalah melambangkan jiwa tauhid, melambangkan jiwa tauhid. Dan ucapan-ucapan itu bukan hanya sekadar simbol-simbol lidah, akan tetapi hendaknya dijiwai oleh kita bahwa segala persoalan ini pada akhirnya adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sikap tauhid kita tidak mengenal frustasi. Dengan sikap tauhid maka kita tidak mengenal riya. Dengan sikap tauhid juga kita tidak akan mengenal putus asa, karena semuanya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman, kesabaran dan ketabahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.